Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah anak-anak berdoa semoga dalam pembelajaran hari ini anak-anak diberi kesehatan oleh Allah dan diberi kemudahan dalam belajar dan mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Marilah anak-anak kita berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kelima ini saya minta anak-anak yaitu mempelajari bab 1 dan bab 2. Kalian pelajari karena pada bulan September ini kalian akan ulangan harian bersama. Kalian pelajari yaitu bab 1 menentukan ciri, isi, tujuan teks deskripsi yang di dalamnya yaitu mengidentifikasi ciri, objek, tujuan, dan isi teks deskripsi kalian pelajari. Terus lagi mengidentifikasi jenis teks deskripsi, ya, mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi, menentukan isi teks deskripsi. Terus lagi yaitu menelaah struktur dan bahasa pada teks deskripsi sampai dengan bab 1 ditambah lagi bab 2, ya. Memahami dan menciptakan cerita fantasi. Di sini yaitu kalian pelajari mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi. Ya, kemarin sudah saya sampaikan unsur-unsur cerita fantasi di dalamnya yaitu ada latar, ada tokoh, ya, ada gaya bahasa, ya. Terus ada bersifat fiksi dan khayalan, ya. Mungkin seperti halnya kalian latar kalian sudah tahu latar itu apa. Latar itu adalah tempat terjadinya suatu cerita, ya. Cerita di sini adalah cerita fantasi, ya. Latar itu ada 3 macam: latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Terus lagi tokoh adalah pelaku dalam suatu cerita, ya. Pelaku dalam suatu cerita, tokoh itu kan ada 3 juga, yaitu tokoh antagonis, tokoh protagonis, dan tokoh tritagonis. Terus lagi ada gaya bahasa. Gaya bahasa di sini kan termasuk juga majas. Majas itu adalah gaya bahasa. Gaya bahasa itu banyak sekali. Ada gaya bahasa personifikasi, litotes, ironi, paradoks, sarkasme. Ya, itu adalah macam-macam gaya bahasa. Terus selanjutnya yaitu mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Ya, mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Terus lagi menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Kalian pelajari menelaah struktur cerita fantasi, ya, yang di dalamnya kalian pelajari untuk persiapan ulangan harian bersama, yaitu struktur teks cerita fantasi. Tadi ada orientasi, konflik atau konflikasi, ya, resolusi, ending atau koda, ya, kalian pelajari. Terus selanjutnya yaitu menelaah penggunaan bahasa pada cerita fantasi. Kalian pelajari juga yang tadi sudah saya bahas pada sesi 4. Saya ulang lagi, yaitu yang sudah saya bahas pada sesi 4, yaitu penelaah penggunaan bahasa pada cerita fantasi. Kalian pelajari, ya. Terus menyajikan cerita fantasi juga kalian pelajari semuanya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan bahwa bab 1, bab 2 kalian pelajari semuanya untuk persiapan ulangan harian bersama, ya. Saya cukupkan sekian, ya.
tugas dari saya sebagai tugas akhir ini, nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.